Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama Pak Guru Dinta di Diana channelnya tentang pendidikan. Oh iya adik-adik, ini materi lanjutan ya. Yang sebelumnya itu indahnya saling bantu bagian ke-1. Pada kesempatan ini Pak Guru Dinta akan melanjutkan bagian kedua ya. Oh iya, adek jangan lupa ya setelah menonton, like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan channel Pak Guru Minta terus berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Nah, pada kesempatan ini Pak Guru Minta akan membahas tentang hukum bacaan tajwid pada surat Al-Maidah ayat ke-2 sampai ke-3 ya. Nah, surat Al-Maidah ada beberapa hukum tajwid ya yang Bapak Guru ditarangkum, yaitu ada 5 ya. Nah, pertama hukum bacaan hukum bacaan alif lam samsiah. Contohnya alladzina, karena ada huruf alif lam bertemu huruf alif lam samsiah yaitu zal. Nah, kemudian yang kedua, contoh bacaannya Ghafurur Rahim, itu idgham bila gunah. Alasannya karena ada tanwin sukun bertemu huruf idgham yaitu ro. Kemudian nomor ketiga, wa ta'awanu, artinya itu hukum bacaan mad tabi'i ya. Alasannya setelah harokat batah terdapat alif, setelah domah ada huruf wawu. Dan yang terakhir yaitu alif lam qamariyah dengan bacaan alal ismi, karena alif lam bertemu dengan huruf alif lam qamariyah yaitu hamzah. Nah, itu ya yang ada di surat Al-Maidah ayat kedua sampai ketiga. Nah, sekarang hukum bacaan tajwid pada surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Ini tidak semuanya ya Bapak publikasikan, ini hanya sebagiannya saja ya. Contoh bacaannya ba'dod doni ba'dod. Nah, itu alif lam syamsiah. Karena alif lam bertemu huruf alif lam samsiah yaitu shin ya. Maaf, bukan sin, dod ya. Kemudian yang kedua, alimun khabir, itu baku bacaan idhar kholki ya, karena tanwin bertemu dengan huruf apa tuh? Kho ya. Kemudian yang ketiga, ming, itu ikhfa ya. Bisa sebut ikhfa kiki atau ikhfa biasa, sama aja ya. Karena nun sukun bertemu huruf ikhfa yaitu zal. Nah, yang keempat yaitu hukum bacaannya ba'dukum ba'do, artinya ikhfa syafawi, karena ada mim sukun bertemu huruf ikhfa syafawi yaitu ba. Dan terakhir waja'alnakum syu'uba, waja'alnakum ya, itu hukumnya idhar syafawi, yaitu karena ada mim sukun bertemu huruf ba shin ya. Oke, itu ya hukum tajwid yang ada di surat Al-Maidah dan Al-Hujurat ya. Adik-adik semoga bisa memahaminya ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Apa sih adik-adik isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2? Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2 memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Pertama, Allah memerintahkan kita tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kedua, Allah melarang kita tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Karena orang yang menolong orang lain berbuat dosa itu sama aja kita mendapatkan dosa yang sama ya. Kalau kita mencuri ayam bersama-sama walaupun kita tidak mencuri, kita mengantarnya sama ya dosanya.
Nah, kemudian contoh tolong menolong dalam dosa yang dilarang. Nah, misalnya mengajak atau menyuruh orang lain melakukan dosa, itu tidak boleh ya, adik-adik. Yang kedua, bekerja atau berbuat curang dalam mengerjakan ujian, misalnya saling contek, itu tidak boleh ya. Ketiga, tolong menolong dalam kejahatan seperti pencurian dan pengrusakan. Yang kemudian yang keempat, tidak mau melarai teman yang sedang berkelahi. Jadi jika ada teman yang berkelahi, kita pisahkan, kita nasehatin ya. Nah, kemudian isi surat Al-Maidah ayat 2 ayat 3 ya. Ayat ketiga surat Al-Maidah menegaskan bahwa orang Islam harus mematuhi Allah, menghindari yang dilarang Allah seperti makan makanan yang dilarang Allah. Umat Islam juga harus takut hanya kepada Allah ya, dan tidak boleh takut dengan orang kafir karena agama Islam adalah agama yang paling sempurna dan diridhoi oleh Allah. Nah, sekarang isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 tentang perbuatan yang harus dihindari oleh orang-orang yang beriman antara lain. Kita sebagai orang beriman ya harus menghindari perbuatan berprasangka buruk, suka mencari kesalahan orang lain, dan gibah yaitu menggunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Itu tidak boleh ya kita berbuat gibah. Nah, isi surat Al-Hujurat ayat ke-13. Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan manusia dalam berbagai bangsa dan suku untuk saling mengenal dan melengkapi, bukan saling mencela atau menghina. Kemudian, setiap manusia sama di hadapan Allah, tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk dari yang lain karena suku bangsanya itu. Kelebihannya hanya pada ketakwaannya. Jadi semua manusia di dunia ini sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja ya, teman adik-adik. Nah, pesan dan kesan dari surat Al-Maidah dan Al-Hujurat, umat Islam jika memahami dan mentadaburi serta melaksanakan isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 maka akan tercipta keharmonisan ya adik-adik. Hubungan antara individu di masyarakat yang akan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Di masyarakat akan tumbuh rasa saling tolong menolong dan saling mencintai. Bagaimana dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan bagi saudaranya, sebagaimana yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Jadi kita sebagai seorang beriman harus saling mencintai ya kepada kebaikan kepada saudaranya, kepada temannya, atau kepada tetangganya. Karena kalau kita mencintai orang lain sama saja kita mencintai diri kita sendiri. Nah, itu ya adik-adik materi dari Bapak Budinta yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh adik-adik. Oh iya, jangan lupa ya setelah menonton, like, komen, dan subscribe. Semoga channel Pak Gudinta Diana Channel berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.